warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Tepuk semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Cheese. Di hari yang cerah ini, bagaimana perasaannya teman-teman? Semoga teman-teman perasaannya hari ini seperti perasaannya Misola, senang, ceria, dan semangat. Karena hari ini kita mau pilar. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Baik teman-teman, untuk konsep pilar hari ini adalah cinta Tuhan. Misola punya 2 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapakah orang yang sudah melahirkan kita ke dunia? Ya, benar sekali. Ibu adalah orang yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Yang kedua, siapakah orang yang sudah bekerja keras untuk mencukupi keperluan kita sejak kita kecil hingga sekarang? Ya, dia adalah ayah. Ayah adalah orang yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita dan memberi kebahagiaan untuk kita semua. Orang tua yang menyayangi kita adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena beliaulah yang menjadikan sebab kita ada di dunia ini. Mereka juga mendidik, mengasuh, serta memenuhi segala keperluan kita. Maka dari itu, kita harus selalu patuh dan taat kepada mereka. Salah satunya dengan membuat hati mereka selalu bahagia. Contohnya, ketika orang tua meminta bantuan kita untuk menjaga adik misalnya, atau membelikan sesuatu di warung, kita harus segera mengucapkan siap dan melaksanakannya. Seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita bilang tidak mau, karena itu akan membuat hati orang tua kita kecewa. Padahal kita tidak boleh mendurhakai mereka, walaupun hanya dengan bilang atau nggak mau. Tahukah teman-teman, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan kemarahan Allah ada dalam kemarahan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah ridho pada kita, maka Allah akan melancarkan segala urusan kita. Dan sebaliknya, jika orang tua kita marah kepada kita, maka urusan yang kita lakukan selanjutnya akan susah, karena Allah tidak punya ridho pada kita. Misalnya saja, di pagi hari, orang tua sudah senang sekali melihat kita. Kita sudah bangun pagi dengan ceria, kemudian bertanggung jawab membereskan tempat tidur, kemudian sholat subuh dan mandi, serta mempersiapkan peralatan sekolah dengan mandiri. Kemudian ketika pamit untuk berangkat sekolah, karena orang tua sudah senang melihat kita, maka mereka akan ridho kepada kita, dan Allah akan melancarkan proses kita dalam menuntut ilmu dan belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, mari
kita menjalankan kewajiban kita sebagai anak, yaitu selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat ya, bahwa ridho Allah ada pada kedua orang tua kita, dan kemarahan Allah juga ada dalam kemarahan kedua orang tua kita. Untuk selalu mengingat kewajiban itu, ayo kita afirmasi diri kita sendiri. Silahkan diikuti afirmasinya. Afirmasi: aku anak yang cinta Tuhan, seperti bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangi, menjadi anak yang cinta Tuhan, itulah aku. Yes. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pilar. Sekarang kita akan belajar tentang tematik. Baik teman-teman, pembelajaran kita nanti akan belajar tentang membandingkan dua bilangan dengan menggunakan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Dan setelah belajar, Miss Lola berharap teman-teman mampu memahami konsep perbandingan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kemudian teman-teman juga mampu menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke, tepuk fokus, dengarkan, perhatikan, fokus. Baik teman-teman, Miss Lola punya 5 apel dan 10 apel. 5 apel dan 10 apel. Jika dibandingkan, 5 apel kurang dari 10 apel, atau 10 apel lebih dari 5 apel. Sampai di sini bisa dipahami arti dari kurang dari dan lebih dari? Oke, Miss Lola beri contoh lagi. Miss Lola punya 10 pensil dan 18 buku. Artinya 10 pensil kurang dari 18 buku, atau 18 buku lebih dari 10 pensil. Itu jika kita membandingkan menggunakan kata kurang dari dan lebih dari. Untuk kata sama dengan, kita membandingkan dua benda yang memiliki jumlah yang sama. Contohnya, Miss Lola punya 5 mangga dan 5 nanas. Dibandingkan menjadi 5 mangga sama dengan 5 nanas, karena memiliki jumlah yang sama. Jadi kita menggunakan kata sama dengan. Setelah teman-teman memahami tentang perbandingan dua bilangan, kita akan melanjutkan lagi ke bilangan yang lebih besar, ya teman-teman. Nah, di bilangan yang lebih besar, contohnya adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jika teman-teman memiliki bingungan untuk memahami mana yang lebih besar, ada cara untuk mengetahui perbandingannya dengan memahami nilai tempat dari angka tersebut. Misalnya ada angka 2, 2, 5.
lambang bilangan ini dibaca dulu ya teman-teman. Coba 225. Angka 225 kita cari tahu dulu mana yang ratusan dan mana yang puluhan serta yang satuan. Angka 2 di depan menempati nilai ratusan, 200-an, nilainya 200. Angka 2 yang kedua, yang selanjutnya menempati puluhan, jadi 20-an sama dengan 20. Dan angka 5 menempati nilai satuan. Itu untuk angka yang pertama. Untuk lambang bilangan yang kedua, misalnya punya angka 252. Kita baca dulu. 252. 200-an menempati angka 200-an sama dengan 200. 50-an sama dengan 50 dan 2 satuan. Sekarang kita bandingkan dua angka ini antara 225 dan 252. Kita lihat angka yang ratusannya terlebih dahulu. 225 memiliki angka ratusan 200. Sedangkan angka 252 memiliki angka 2 yang di depan sebagai ratusan yang nilainya sama 200. Karena nilainya yang pertama sama, kita bandingkan lagi untuk nilai yang puluhan. Di 225 angka puluhannya ada 2 menempati angka puluhan yang nilainya 20. Di angka 252 ada angka 5 yang menempati puluhan yang nilainya 50. Antara 20 dan 50 kita bandingkan. Ternyata 20 lebih sedikit dari 50. Jadi dapat disimpulkan bahwa 225 kurang dari 252 atau 252 lebih dari 225. Itu jika angka yang ratusan menempati nilai yang sama. Jika angka puluhannya ternyata menempati nilai yang sama, kita bisa membandingkan nilai yang selanjutnya di nilai satuan. Contohnya, 225 dibandingkan dengan 221. Angka ratusan di dua bilangan ini mempunyai nilai yang sama, yaitu 200. Angka puluhannya pun memiliki nilai yang sama, yaitu 20. Kita tinggal membandingkan nilai yang satuan. Ternyata 225 angka 5 satuannya lebih besar dari 221 yang memiliki nilai satuan 1. Jadi dapat disimpulkan 225 lebih dari 221 atau 221 kurang dari 225. Demikian teman-teman penjelasan tentang perbandingan dari dua angka. Kita bisa mempermudah mengetahui perbandingan angka tersebut melalui nilai tempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.